Semangat pagi, salam sehat, dan selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini saya akan membagikan materi tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk merupakan gabungan dari dua atau lebih kejadian. Umumnya, kejadian majemuk mencakup dua hal yang utama. Yang pertama, irisan dua kejadian yang ditandai dengan simbol seperti N serta identik dengan kata dan. Sedangkan gabungan dua kejadian yang ditandai dengan simbol seperti ini, U, serta identik dengan kata atau. Ada beberapa bentuk kejadian majemuk. Yang pertama, kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak terjadi secara bersamaan atau tidak memiliki irisan. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn seperti ini, ada himpunan A dan juga ada himpunan B. Nah, himpunan A dan himpunan B tidak beririsan, berdiri sendiri. Sehingga rumusnya, peluang A irisan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kita bisa lihat contoh. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul mata dadu berjumlah 7 atau berjumlah 11. Jawab. Misalnya kejadian A itu kejadian muncul mata dadu berjumlah 7. Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu akan seperti ini. 16, 25, 34, 43, 52, 61. Maksudnya adalah ketika dia muncul 16 berarti dadu pertama 1, dadu kedua 6. Atau juga dadu pertama 2, dadu kedua 5. Atau dadu pertama 3, dadu kedua 4. Dan seterusnya sampai dadu pertama 6, dadu kedua 1. Sehingga banyaknya kemungkinan ini ada 6 atau simbolnya NA. NA ini menyatakan bahwa banyaknya kemungkinan yang terjadi dari kejadian A, yaitu kejadian muncul mata dadu berjumlah 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga NA-nya itu 6. Kemudian, kita misalkan kejadian B itu kejadian muncul mata dadu berjumlah 11. Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu 5, 6, dan 6, 5. Bisa dia muncul mata dadu pertama 5, mata dadu kedua 6. Atau dia muncul mata dadu pertama 6, mata dadu kedua 5. Sehingga banyaknya kemungkinan itu atau NB-nya itu sama dengan 2, yaitu 1, 2. Nah, dari dua kejadian A dan kejadian B, itu kalau kita lihat kemungkinan-kemungkinan tidak ada yang sama. Lihat di sini 5, 6, di atas tidak ada 5, 6. Di sini 6, 5, di atas juga tidak ada 6, 5. Sehingga kejadian A dan kejadian B ini saling lepas, tidak memiliki irisan atau tidak memiliki kesamaan. Sehingga inilah yang disebut tadi kejadian yang saling lepas. Sehingga kita bisa mencari peluang dari kejadian A. Peluang A itu sama dengan NA per NS. NA-nya tadi kita sudah dapat 6. Dan NS-nya ini berapa? NS merupakan semua kejadian yang akan terjadi pada pelemparan dua buah dadu.
yaitu ada 36. 36 ini dari mana? Karena satu buah dadu memiliki 6 sisi, dan pangkat 2 ini karena pelemparan 2 buah dadu, sehingga 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. Seperti itu. Sehingga peluang A sama dengan NA per NS itu sama dengan 6/36. Kemudian kita lihat peluang yang B. Peluang B sama dengan NB per NS. NB-nya tadi kita sudah dapat 2, dan NS kita sudah dapat 36. Sehingga hasilnya 2/36. Ketika peluang A dan peluang B-nya kita dapat, kita masukkan ke dalam rumus. Peluang A irisan B sama dengan peluang A tambah peluang B. Sehingga peluang A tadi 6/36 tambah 2/36. 6/36 tambah 2/36 itu sama dengan 8/36. Atau kita bisa sederhanakan lagi, kita bagi dengan 4 sama dengan 2/9. 8 bagi 4, 2. 36 bagi 4 sama 9. Sehingga hasilnya sama dengan 2/9. Kita lihat kejadian majemuk yang kedua, yaitu kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B terjadi secara bersamaan. Sini terjadi secara bersamaan dan dia memiliki irisan. Kalau bersamaan berarti dia memiliki irisan. Ini kejadian lawan dari kejadian saling lepas. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka ketika saya memiliki himpunan A dan himpunan B, dan ia memiliki irisan. Nah, karena beririsan, dan irisannya seperti ini. Sehingga rumusnya peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A iris B. Contoh, sebuah dadu dilempar, hitunglah peluang muncul mata dadu genap atau prima. Kita jawab. Misalnya A, kejadian muncul mata dadu genap. Nah, kemungkinan yang terjadi yaitu 2, 4, 6. Angka genap itu kan angka 2, 4, 6. Sehingga NA-nya itu sama dengan 3. Kenapa 3? Karena di sini 1, 2, 3. Ada 3. Sehingga NA-nya 3. Kemudian, misalnya kejadian B itu kejadian muncul mata dadu prima. Maka kemungkinannya itu adalah 2, 3, 5. Karena angka prima itu kan 2, 3, 5. Sehingga NB-nya itu sama dengan 3. Nah, dari kejadian A dan kejadian B ini, kalau kita perhatikan ada yang sama, yaitu angka 2. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Sehingga karena sama, maka ini yang disebut dengan kejadian tidak saling lepas. Karena terjadi secara bersamaan dan atau memiliki irisan. Seperti itu. Sehingga kita bisa cari peluang A itu sama dengan NA per NS. NA-nya 3, NS-nya berapa? NS-nya yaitu 6. Karena mata dadu itu ada 6 sisi, kemudian yang dilempar tadi hanya 1 dadu. Sehingga 6/1 sama dengan 6. Sehingga kita di sini NA per NS, NA-nya 3, NS-nya 6. 3/6. Kemudian peluang B-nya itu sama dengan NB per NS. NB-nya tadi 3, NS-nya 6. Sehingga hasilnya 3/6. Kemudian kita cari peluang A iris B. Peluang A iris B itu sama dengan N A iris B per NS. N A iris B-nya berapa? Maksudnya adalah jumlah yang sama. Jumlah yang sama tadi ini ada 1, yaitu 2. Ada 1, yaitu 2. Di sini 1, di sini 1, sehingga 2. Sehingga NA iris B itu 1.
jumlah dari angka yang sama, yaitu 1. Sehingga masukkan rumusnya NA iris B 1, NS-nya 6. Sehingga peluang A iris B itu sama dengan 1/6. Setelah kita dapat PA, PB, dan peluang A iris B, maka kita masukkan ke dalam rumus ini. Peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B kurang peluang A iris B. Peluang A 3/6, peluang B 3/6 kurang peluang A iris B yaitu 1/6. Sehingga hasilnya sama dengan 3 tambah 3, 6. 6 kurang 1, 5/6. Seperti itu. Kejadian majemuk yang ketiga yaitu kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B. Begitu juga sebaliknya. Sehingga rumusnya peluang A iris B itu sama dengan peluang A kali peluang B. Kita lihat contoh. Dalam sebuah kotak ada 7 bola merah dan 3 bola biru. Diambil 2 bola satu per satu. Hitung peluang terambil keduanya merah dengan pengembalian. Itu. Jawab. Misalnya, kejadian A itu kejadian pengambilan pertama bola merah. Kita ambil bola pertama, bola merah. Ambil 1 bola merah. Sehingga kemungkinannya NA-nya itu kan ada 7. NA-nya ada 7. Kenapa 7? Karena di dalam kotak itu ada 7 bola merah. Kita ambil 1. Ada 7 bola merah, kita ambil 1. Kemudian NS-nya sama dengan 10. Karena di dalam kotak itu ada 10 bola. 7 bola merah dan 3 bola biru. NA-nya 7, NS-nya 10. Kemudian peluang A-nya itu sama dengan NA per NS. Sama dengan 7/10. Kemudian kejadian B merupakan kejadian pengambilan kedua bola merah. Atau pengambilan yang kedua kita ambil 1 bola merah. Maka NB-nya sama dengan 7. Dan NS-nya 10. Maka peluang NB-nya itu NB per NS sama dengan 7/10. Nah, dari kalau kita lihat kejadian A dan kejadian B. Kejadian A ini kita ambil 1 bola merah. Setelah ambil kita kembalikan. Sehingga pada kejadian B itu jumlah bolanya masih sama. Yaitu 7. Karena kita ambil 1 kembalikan. Sehingga sisa bola merah 7. Dan dalam kotak itu masih jumlahnya 10. Nah, kalau kita lihat bahwa peluang A dan peluang B itu sama, tidak ada pengaruhnya. Kita masukkan ke dalam rumus. Peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B. Sama dengan 7/10 kali 7/10 sama dengan 49/100. Kemudian kita sederhanakan. Yang terakhir, peluang kejadian tidak saling bebas. Nama lainnya itu kejadian bersyarat. Kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat adalah dua kejadian yang saling mempengaruhi. Kejadian B terjadi apabila kejadian A sudah terjadi. Kita lihat. Sehingga rumusnya, peluang B setelah kejadian A atau bisa juga peluang B dengan syarat A sudah terjadi itu sama dengan peluang B iris A per peluang A. Dari rumus ini kita bisa turunkan rumus yang ini. Peluang B iris A itu sama dengan peluang A kali peluang B dengan syarat A sudah terjadi. Ini dari mana? Misalnya di sini,
kita ambilkan samakan rumus ini. Misalnya 3 itu sama dengan 6/2. Nah, 3 ini kita anggap peluang B setelah A terjadi. Kemudian 6 ini kita anggap peluang B iris A. Dan 2 ini kita anggap peluang A. Sehingga kita bisa turunkan menjadi 6 itu sama dengan 3 kali 2. Sama dengan ini. Sehingga 6 ini tadi kan peluang B iris A. Kita buat di sini sama dengan peluang A kali peluang B dengan syarat A. Seperti itu. Nah, kita turunkan lagi. Nah, peluang A, B iris A. Itu sama dengan peluang A kali peluang B dengan syarat A sudah terjadi. Itu sama dengan peluang A iris B. Karena peluang B iris A itu sama dengan peluang A iris B. Tukar tempat saja. Sehingga yang ke belakangnya sama. Sehingga peluang A iris B itu sama dengan peluang A kali peluang B dengan syarat A sudah terjadi. Kita lihat contoh. Dalam sebuah kotak ada 7 bola merah dan ada 3 bola biru. Diambil 2 bola satu persatu. Hitunglah peluang terambilnya keduanya merah tanpa pengembalian. Kita ambil pertama terus tidak usah dikembalikan. Seperti itu. Kita lihat. Misalnya kejadian A, pengambilan pertama bola merah. Kita ambil pertama bola merah. Sehingga kemungkinannya itu NA-nya itu ada 7. Karena bola merah dalam kotak itu ada 7. Dan NS-nya itu sama dengan 10. Karena semua dalam kotak itu ada 10 bola. Nah, peluang A-nya sama dengan NA per NS. Sama dengan 7/10. Kemudian, kejadian B. Nah, kejadian B ini setelah A terjadi. Karena pada kejadian A, satu bola sudah diambil tadi, bola merah, terus tanpa kembali. Sehingga sisa bola merah yang ada dalam kotak itu sisanya 6. Sehingga NB-nya itu sama dengan 6. Dan NS-nya berapa? NS-nya karena satu bola sudah diambil, tidak dikembalikan, maka NS-nya sisanya 9. Karena bola merahnya tadi 6 tambah 3 bola biru sama dengan 9. Sehingga NB 6 dan NS-nya 9. Nah, kejadian B ini yang disebut dengan kejadian B setelah A terjadi. Sehingga peluang B setelah A terjadi itu sama dengan NB per NS. NB setelah terjadi A per NS. Jadi 6/9. 6/9. Sehingga kita masukkan setelah dapat peluang A dan peluang B setelah A terjadi, itu kita masukkan ke dalam rumus. Peluang A iris B sama dengan peluang A kali peluang B dengan syarat A sudah terjadi. Sehingga 7/10 kali 6/9. Itu sama dengan 42/90. Nah, kita sederhanakan dengan 6. 42 bagi 6, 7. 90 bagi 6. Di sini sebenarnya 15 ya. 90 bagi 6, 15. Ya. Ini 15. Sehingga hasilnya 7/15.